Oleh karena itu, monggo panjenengan semuanya bersama dengan saya, bersama dengan Ustaz Ridwan dan teman-teman di daerah karena rombongan ini bersama-sama ini mengupayakan yang apa caranya untuk dulu yang ada kelas tulis mudah itu yang apa caranya ini praktisan siapa guru atau koordinator guru kepala itu ini kepala yang gak ada target, kepala yang gak ada masalah apa itu namanya kepala sekolah atau kepala TPG yang gak ada target, punya sebuah angan-angan yang bagus. Ini nanti ada upaya dan ini sekarang duwe itu gak ada upaya. Nah akhirnya koordinatornya gak pada disiplin di Jarno ono gurunya sing gak guru sertifikasi jadi Jarno ya karena gak jelas tadi kepala sekolah itu. Makanya status dengan monggo dinaikkan menjadi kepala yang nanti sing paling parah mana itu mestinya ideal yang begitu anak masuk TK 4 tahun dia wajib masuk TPG dengan apa Pak kepala sekolah sing atau kepala TPG sing menolak berapi 2 tahun ke TPG karena saya sudah alhamdulillah dibarengi Allah Ta'ala sakit keliling kemana-mana sehingga ketemu dengan berbagai macam kepala TPG dan kepala sekolah ya kita bisa mengumpulkan ternyata kepala sekolah sing menolak Quran itu tadi nakri atau kepala lembaga atau kepala TPG sing menolak Quran itu tadi kenapa menolak? Kalau lembaga formal itu ini kalau lembaga ini karena apa? Quran itu tidak ada aturannya di yang kepala lembaga, yang kepala sekolah, yang kepala madrasah yang hadir pada forum ini situ mawakil. Yang saya tahu Ustaz Muhayyim yang formal. Alhamdulillah, sudah cukup banyak yang hadir. Menolak itu ada. Ini sudah saya terima kalimat itu sejak tahun 2012. Karena itu sudah kalimat bahwa tidak bisa Pak Quran masuk lembaga pendidikan formal itu tidak bisa. Kenapa? Enggak ada di struktur sendiri itu di aturan Sisdiknas. Enggak ada di aturan Kemenak itu enggak ada. Makanya nggak boleh yang boleh hanya Al-Quran dan hadis. Benar tak Pak ngomong itu? Saya tanya jenengan, benar betul ngomong itu? Memang nggak ada, tapi boleh masuk itu tidak ada yang melarang. Asal jangan mengurangi muatan Sisdiknas. Perlu panjenengan ketahui Pak, hari ini kemarin saya baru pulang dari sana pada hari 3 hari yang lalu ketemu dengan Bupati sama kepala dinasnya. Hari ini panjenengan datang ke Madura di Kabupaten Sampang itu sekolah dasar negeri dan SMP negeri semuanya menggunakan UMI sesuai dengan sistemnya kalah. Sampang ya. Kalau dalam rata-rata pendapatan daerah Sampang itu Jawa Timur termiskin. Sampang iso lamongan dan itu semua guru yang ngajar di SD itu Pak dibayar oleh dana APBD. Saya merekrutnya enak, ambil aja guru dari TPG, sore kasih bisa ngajar TPG, pagi ngajar SD. Saya kepingin berapa bayaran mereka ngajar SD negeri, pengen bro. Tahun ini ditetapkan 750.000 ngajar 4 hari. Sampai ngajar TPG 5 dino 50.000.
bulan ya. Sehingga ini menjadi rahmat daripada guru-guru Al-Quran di DPG itu, pagi masih bisa ngajar sekolah, siangnya ngajar, sorenya ngajar DPG masih. Lamongan kalau Pak Fidra mau masuk ke yes, dan sekarang alhamdulillah direspon oleh direspon oleh kabupaten Bangkalan dan juga Kabupaten Sumeneb. Saya Pak sebagai pimpinan MUI pusat tahun yang lalu, tahun 2021, yang kampung saya ini Gresik, maka memberikan program untuk Kabupaten Gresik. Saya sudah mengambilkan proposal, saya sudah melakukan permohonan audiensi dengan Pak Bupati Gresik. Nah, saya sampaikan, saya datang beliau bukan minta bantu. Saya akan membantu ada 5 sampai 10 SD dan MI yang Bapak tunjuk itu ada ngajinya dengan baik. Nanti gurunya kami yang menyediakan, gaji gurunya kami yang juga bayar, bukunya kami yang ngasih. Panjenengan tinggal ngomong ya dan tidak. Kalau sudah ngomong ya, tinggal pilihkan sekolah-sekolah. Terserah apakah SD, apakah MI, apakah negeri, apakah swasta, terserah. Enak nggak oleh bantuan itu, Pak? Dan di tahun 2021 itu dua bantuan saya tanda tangani dan saya sampaikan sendiri kepada 2 kabupaten, yaitu Gresik dan Jember. Kebetulan dua-duanya saya kenal dekat dengan bupatinya. Ngomong begitu saya. Sampai akhir 2021 itu gak oleh jawaban, Pak. Yoga iyo, yoga enggak. Kipi itu digantung ya. Sudah saya WA aja pada beliau, mohon maaf karena ini saya sudah digantung hampir setahun, saya sudah nggak kerasa. Maka bantuan ini harus saya alihkan oleh kepada daerah. Jangankan kepanjang kepala sekolah, bupati dulu kawan bupati, padahal lu santri kabeh menerima program Al-Quran itu belum tentu iya. Makanya jangan heran jika ada kepala sekolah atau kepala TPG yang menolak tadi. Kalau lembaga pendidikan formal itu alasannya tidak ada di sini dan tidak mau nambah. Padahal aturan pendidikan Sisdiknas itu boleh nambah, apalagi sekarang ini kurikulum merdeka. Wah, ya tambah oleh leluasa dengan jangankan hanya 4 hari, 6 hari loh boleh. Tapi sekarang waktunya untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis karakter. Sekarang bukan karakter Islami tapi karakter apa itu dikasih lagi profil pelajar Pancasila. Ya wis karepe jenenge guru tapi tak gawe Islami lho. Jenenge profil pelajar kelas 10 sing gawe jenenge sekarang itu. Tapi kita itu kan jelas lembaga pendidikan Islam, apalagi itu. Alasan kedua, ini yang pernah mungkin ada di pelajaran dengan. Kok nek dadi api itu larang. Gitu. Tetap kirim mulai sertifikasi bayar mana? Ya bayar ini guru ini loh gaji saya ketemu bayar 250.000. Ini Pak Bidwan, sertifikasi bayar berapa sih? 300.000 bisa. Nek kirimnya apa mana? Padahal kepala sekolah atau kepala TPG sing ngomong itu padahal gak kira nyamon ya bayar dhewe-dhewe.
Bener Pak? Bener kan? Gak nyamoni ngomong larang. Masya Allah. Itulah sebenarnya. Padahal telung dino mendapatkan pelatihan metodologi, oleh mangan, oleh jajan sembarangan 300. Pak, Bu, kalau panjenengan untung nawamongan, ngomong 300 ngomong larang. Kalau TPQ di daerah Bandung, Bekasi, Bogor sana, sertifikasi ku 750. Murah mereka, rujukan antri, panjenengan 300 mau orang. Ini alasan menolak itu untuk perbaikan ribet. Iya. Kok dikomongin, mau sertifikasi, mau supervisi barang, ketekanan Pak ribuan aja. Nanti orang itu berkati barang piye. Berkati salamane itu kan terus enggak karu-karuan. Jangan kimat nanti tekanin di darah jadi rumah terus. Asli kita tapi kalau aku suka. Jadi akhirnya ya bodoh wae sing ngurus ini ya gak tau nyambangi sing bisa mbangi ya ngono ruwete gak tau. Maka agak enggan untuk lebih baik karena apa? Yang lebih baik itu menurut persepsi kepala yang menolak tadi itu adalah ribet. Sing paling lucu iki Pak sing akeh. Betul. Ternyata ono sak ngomongan juga. Jadi musuh tetangga sebelah. Apa mana sing bedo eto? Iya, bener. Jadi harus nanti dimusuhi. Pernah ditantang calok dulu. Paling dirasani tok. Nah ini yang sering, juga perlu saya sampaikan pada forum kali ini. Panjenengan yang jelas, panjenengan tidak perlu DPD aja Pak. Karena teman-teman jenengan ini sudah ada banyak seluruh Indonesia. Dan ternyata jargon permusuhannya se-Indonesia itu podo. Panjenengan kan nurunin omongan gitu. Kalau saya nurunin se-Indonesia. Ternyata jargon permusuhannya itu sama kalimatnya, yaitu satu, Umi dudu NU. Pernah dengar? Pernah dengar? Umi kok dulu jelas Umi dudu NU, Umi kok ya? Ono LBN Umi gak ono namanya NU. Lembaga Umi gak ono namanya. Iya, dan ini yang satu. Yang kedua, Umi gak duwe sanad. Pernah dengar? Pernah, Umi gak duwe sanad. Pernah dengar? Nggih, pernah dengar itu. Ini jargon permusuhannya ini se-Indonesia. Maka panjenengan jangan rusak. Iki wis nanti terkait Umi dudu NU dan tidak NU dan tidak NU, saya sebagai pelaku Pak. Ono sing takon bau iki NU bukan. Enggak ada semua. Itu enggak bisa rukan Pak. Jangan-jangan saya ke sini mau coba terus gak kopian bisa dulu apa mana dia. Cingkrang. Sudah ngomong takbir. Ya, jadi saya sampaikan dengan sampai saya pada panjenengan juga sudah saya sampaikan di pada forum Rakornas juga pada saat itu pada seluruh pengurus daerah se-Indonesia. Bahwa itu jargon itu menasional.
Kita tidak perlu mencari siapa yang menunjukkan, jadi juga kita juga tidak perlu melawan, apalagi mengkanter. Ya wis jalan. Tapi perlu saya jelaskan pada pengguna-pengguna. Saya sendiri Pak, sekitar tahun 2000, pokoknya sebelum masih ketua PWN itu masih Al-Mukarram Yai Hasan Mutawakil Alhamdulillah. Beliau memanggil saya di kantor PWN. Gentle betul saya katakan. Memanggil saya pribadi yang datang ke kantor PWN. Kebetulan dekat. Waktu itu kantor ini masih di mana Menanggal, sehingga cukup jalan kaki bisa nyampe ke kantor. Saya difasilitasi oleh famili saya dari Pondok Pesantren Al-Fatih Surabaya, terus bisa bertemu dengan beliau Yai Hasan Mutawakil. Saya ditanya dengan kayak di sidang begitu berbeda beliau. Umi itu kayak sopo macam-macam. Umi itu benar beda. Umi itu sih lebih sopo sih ngaran sopo macam-macam. Saya juga jelaskan. Bukan Umi itu terakhir kalimatnya. Umi itu untuk NU bertindak. Umi itu NU bertindak. Kalau dikatakan Umi itu NU dan tidak, saya nggak bisa jawab karena ini sebuah metode. Sebuah metode, bukan sebuah ajaran. Saya ulangi lagi, kalau dikatakan NU bertindak, Umi itu adalah sebuah metode, bukan ajaran. Nah, terus beliau banyak ngomong dan sebagainya. Terakhir beliau sebelum saya pulang pada saat itu saya sudah pamit pulang. Terus beliau itu tahu-tahu begini. Dia panggil nama saya full. Lalu dia, gimana kalau Umi itu nanti dideklarasikan sebagai metodenya PWNU Jawa Timur. Saya dengar Pak Iman dengan saya sampaikan ke beliau, mohon maaf ya, biarlah Umi diminati oleh umat Islam seluruh Indonesia. Yang pakai Umi biarlah ada yang NU, dan alhamdulillah faktanya juga banyak. Yang pakai Umi biarlah orang yang selain NU, dan alhamdulillah faktanya juga banyak. Ini biarlah metode Umi ini dinikmati oleh semua kalangan umat Islam. Dan kami tegas, yang tidak boleh umat Islam yang mengaku Islam yang tidak boleh menggunakan metode Umi hanya mereka yang berhaluan Syiah. Yang kami tegas tidak bisa. Dan kami menolak ketika ada permohonan dan itu terindikasi Syiah, kami tidak menerima permohonan itu. Ya wis kalau gitu, alhamdulillah. Ya silakan saya sungkem ke beliau, tidak ada masalah. Tapi ketika sekarang ini menjadi ada pergantian di kantor PWNU sekarang ini, bahkan di beberapa cabang NU itu ada keluar surat larangan menggunakan metode Umi. Sampai mau terlampongan, alhamdulillah enggak ya? Nek sampe ono sing ngono sampe ngomongan dua. Elek-elek kula ngeten iki mantan anggota PJN Lamongan lho. Mantan ngurus PJN Lamongan. Ngoten sing paham. Jadi saya pada tahun 2005-2010 itu ketua RMI Kabupaten Lamongan. Asik kan ya? Mau jadi si kurang NU aja. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang terjadi. Jadi panjenengan kalau di mana Umi NU boten sampai jawab dengan tegas iki metode kalau hubungannya kalau organisasi. Jelas nggih? Jadi pengguna Umi sing cingkrang sing jenggoten di Lamongan kok tak ono to? Ada, enggak ada masalah. Pengguna Umi sing gak tahu kopiahan itu ya ada enggak masalah. Pengguna Umi yang dia sing NU sing ulu-ulu kabeh panjenengan semuanya ini ya enggak ada masalah. Monggo ini adalah metode baca Al-Qur'an, boten organisasi pun jelas. Bisa jawab ngoten. Tapi mboten usah dijawab.
Jadi jenengan kantor kados pundi diklarifikasi kados pundi percuma diwas tenda itu nogo. Wis meneng wae, yang penting bagaimana dialami ngene ya wis penting ayo diapiki lembaga. Tunjukkan bahwa kita bisa baik itu lebih baik. Mungkin saya Muhayu masih ingat pada tahun 2008 bagaimana kami dipres, bagaimana kami ditekan, bagaimana kami dibunuh. Kami tidak pernah melihat siapa yang membunuh kami, tidak pernah melihat siapa yang menyakiti kami, tidak pernah melihat siapa yang ngepres kami. Tapi pada saat itu kami terus menata diri untuk menjadi tetap lebih baik. Dan alhamdulillah, seandainya kita bingung menanggapi yang di luar, ya mungkin saat ini tidak seperti itu. Padahal tahu kok cerita di pulau. Karo dong. Betul Pak. Alhamdulillah. Cukup dari rahasia yang sudah tahu saja, nggak perlu tahu. Jadi pulau ini kita awas dari Lamongan, Bu, Pak. Saya itu ada di Lamongan sejak tahun 96. Keluar dari Lamongan baru tahun 2010. 2011 awal. Kurang tahu dia. Sampai nembe tahun 2012 nembe kurang balinan Gresik. Jadi saya itu orang Gresik tapi nggak kenal dengan Gresik. Justru malah apa namanya lebih familiar di Lamongan. Bahkan sampai sekarang dulu bojo kula niku nek blonjo gak nang pasar Gresik, blonjo nang pasar Lamongan. Saiki lho blonjo. Ada ketika ada acara ke Lamongan itu, Lamongan nih, nderek mesti gitu. Jadi sih dicucuk nih nanti. Di mana nggak nang pasar saya ini. Jadi sangat saking familiar dengan Lamongan. Itu kalau itu langit Lamongan, itu hafal banget kan Lamongan. Itu pertama. Yang kedua, Umi tidak punya sanad. Saya pertegas Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan terkait ngomong sanad, panjenengan tanya pada saya, sanad Al-Quran kula teng pundi? Saya tidak mengatakan sanad Al-Quran kula saking Yai Mutawi boten. Sanad Al-Quran kula niki saking Yai Said bin Abdul Mu'in, Yai Said saking Yai Munawar Sedayu, dan seterusnya. Ustaz Zaitun kalau ditanya sanad Quran panjenengan saking pundi, pasti jawabnya saking Yai Adlan. Kan ngoten nggih. Semuanya punya sanad sendiri-sendiri. Ustaz Ridwan kalau ditanya sanad Quran Ustaz Ridwan dari mana? Beliau belajar Quran dengan intens dari mana? Itu sanad panjenengan. Lah kalau sanad metodenya Umi, bacaan saya pertegas ini, bacaan yang digunakan sebagai dasar metode Umi itu menggunakan sanadnya Kiai Haji Mudawi Ma'arif yang sudah insya Allah sudah pernah disosialisasikan belum? Sudah gitu. Itu sanadnya sanad bacaan pada metode Umi. Tapi sanad Quran panjenengan nggak ada sanad dewe-dewe itu nggih. Panjenengan ngaji teng pundi niku sanad Quran panjenengan. Kalau saya dikatakan sebut ngajinya di iya sekarang ini sanad Quran saya ambil dari Yai Sami. Itu sanad. Semuanya begitu. Tolong jangan cermati metode-metode yang lain. Sanadnya juga sama. Semuanya sanad bacaannya sama. Sehingga kita sekali lagi pun bapak usah yang seperti itu hanya untuk mempertegas diri kita sendiri mawon nggih. Tujuan saya menyampaikan hal ini adalah mempertegas panjenengan sendiri, bukan untuk mengcounter orang lain. Enggak perlu kan kayak itu nopo nggih. Enggak perlu dijawab kalau ada begitu wis menawa. Enggak perlu dijawab, juga enggak perlu diklarifikasi. Paling bagus adalah kita melangkah bagaimana membenahi madrasah atau PPD kita. Nggak perlu dikekeri lah ya harus dimusuhi lah ya harus malah suwe-suwe lah ya bosan-bosan belum terlalu berdiri. Maka jangan dimusuhi semakin eksis, semakin musuhi. Nah tombol sing kepingin berkembang, tapi berkembang dengan bagus itu tanda-tandanya diantaranya adalah dimusuhi.
mendapatkan pesan ini lama ketika saya masih mondok, Pak. Jadi kiai saya itu berpesan begini, Pur, awakmu kalau sudah di wong gede ini gak kuat terlalu cobaan. Apa ya? Siji, ta'nul juhal. Loro, malamatul asdiqah. Lalu hasadul ulama. Saya perjelas. Pertama, cobaan kita untuk menjadi besar itu pasti ada 3 itu. Jenengan pasti ngalami. Siji, ta'nul juhal. Apa itu ta'nul juhal? Dipa itu lo gak ngerti. Jenengan jelas dipa itu lo gak ngerti. Jadi pokoknya agama itu dasarnya kok sumpah pokoknya sementing gak seneng. Itu jenenge dipa itu lo. Itu dipa itu lo gak ngerti. Lah jenengan dipa itu lo gak ngerti lo kok diklarifikasi. Yo pangkate jenengan mojok melu gak ngerti. Jadi dipa itu gak ngerti ya. Wah hebat awakmu. Ngono wae kali yo wis. Yo wis matur suwun. Ngono wae. Wong dipa itu gak eling jadi nikulon eling. Jadi ketika saya baca Fatihah, mungkin Fatihah tak pedot ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Pak, kalau si itu ngono iku gak oleh, haram ini. Sing bener iku adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mojone gak bener dari contohnya. Lah ini tak perlu dengar dipa itu enggak. Lah ini perlu diklarifikasi mboten. Lah yang memang tenaga ini diklarifikasi. Ya wis wis matur suwun aku dieling. Ngoten ngarepe wong akeh. Kurang isi-isi piye. Lah yo wis ben ono butuhe main itu. Ya wis itu aja wis becak. Menurut jenengan bener sing ndi? Ta'nul juhal. Yang kedua yang paling lebih dasar lagi adalah malamatul asdiqah. Jenengan dimungsuhi, dilawan, dicemooh oleh asdiqah. Apa asdiqah itu? Teman dekat. Wis nanti sampean ini dereng berarti gak calon wong gede. Kalau tidak pernah dicemooh oleh teman dekat, oleh saudara dekat, bahkan oleh famili sendiri, dielek-elek, dicor-cor dengan derajat dan sebagainya. Kalau tidak pernah, berarti sampean bukan calon wong gede. Cukup sampean pangkatnya hanya di lono wong gak ngerti. Semakin gede yang ini derajatnya, pasti semakin musuhnya ya gede. Makanya ya apa? Abon di lono wong gak ngerti, kalau di lono apa itu dulur dewi, konco dewi, sak derajat. Apa ini? Dulur dewi, konco dewi. Maka di film action, film Superman itu, Superman gak paten duwe tenaga, si musuhe enteng. Bareng kok duwe tenaga, musuhe tambah duwe tenaga maneh, musuhe tambah. Risiko. Gambar itu nek film. Tapi pada fakta kehidupan kita, nikmatan itu saudara sekalian, saya itu tahu telo atau dewi atau konco dewi, dulur dewi. Berarti itu tahu ngalami. Berarti pangkat sampai turun di kersane dulur. Jangan kok pengiran ya Allah, mau dilokok dulu. Ya Allah, kalau pengen dilokok dulu. Supaya ya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan panjenengan itu naik tanpa sebuah proses. Prosesnya apa? Dilokno wong dhisik. Siapa musuhnya Rasulullah terbesar? Pangkatnya sendiri.
kelompoknya dewe, duwe family dewe. Nah, itulah yang kita pelajari. Jadi yang kedua adalah malamatul asdiqah. Yang paling berat itu yang terakhir, kalau bapak, kalau ibu, itu mulai pengajian ini. Apa nih gobelan? Nah, yang paling berat itu ketiga, bikin nomor 3 itu hasadul ulama. Jenenge bakul pecel itu saingannya sing ngono mesti padha bakul pecel. Bakul soto sing nyaingi juga bakul soto. Guru TPI, kepala TPI sing nyaingi juga cuma itu kepala TPI itu jenenge hasadul ulama. Kiai sing gak nyenengi juga padha kiai. Jangan heran kalau sudah pernah merasakan itu, panjenengan dimusuhi banyak para kiai, banyak para tokoh, itu berarti panjenengan akan menjadi derajatnya lebih tinggi. Siap-siap aja Pak, kalau kepingin tinggi ya harus 3 itu yang dilakukan. Dengan 3 itu harus nangis, harus kapok, ya wis ya melorot. Makanya jangan belajar jadi lebay. Apa? Lebay roto kesantap titik atau wis. Nah, Allah Ta'ala itu dalam kehidupan kita itu bukan kesantap titik, tapi mantap karuan, tapi pada akhirnya kita akan menemukan bentuknya. Sekalian saya lanjutkan guys.